Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Alris ya. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan edukasi positif ya kepada teman-teman sekalian dan terutama kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Al-Fakir juga. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, di mana tema ini merupakan salah satu tema yang bisa jadi perlu kita sampaikan terus-menerus ya. Jangan sampai perilaku ini dijadikan hal yang wajar di sekeliling kita. Maka dari itu, mendakwahkan seperti ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita, terutama umat muslim, agar teman-teman atau orang-orang sekeliling kita itu mendapatkan edukasi atau manfaat dari dakwah kita. Ya, mengenal apa itu yang baik, apa yang buruk, apa yang boleh, apa yang dilarang atau diharamkan, kita terus edukasi. Nah, salah satu temanya adalah ini, ya, LGBT. Tema yang kita angkat adalah LGBT tapi Muslim. Ya, ini adalah salah satu tema yang mungkin bisa dikatakan perlu kita gali terus ya, karena banyak sekali kaum sebelah LGBT itu mengatakan saya LGBT tapi Muslim dengan bangganya seperti itu. Ya, tetapi teman-teman sekalian, menurut makna istilah kita bisa melihat bahwa LGBT tapi Muslim ini tidak bisa dipersatukan. Ya, LGBT merupakan salah satu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 bahwa perbuatan LGBT merupakan perbuatan al-fahisyah atau perbuatan yang mungkar. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud al-fahisyah adalah perbuatan homoseksual, ya, yang termasuk LGBT ini. Jadi perbuatan yang mungkar atau melampaui batas seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan antara LGBT dengan Islam. Ya, aku LGBT tapi Muslim kok gitu. Aku tetap sholat tidak bisa. Ya, karena sesungguhnya sholat itu pasti mencegah kepada hal yang keji dan mungkar. Ya, tidak mungkin itu bisa dipersatukan. Ya, itu dalam pandangan Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Islam adalah satu-satunya agama yang melarang keras, ya, atau memberikan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku LGBT. Kenapa? Karena LGBT ini, teman-teman sekalian, itu akan berdampak luas jika ini dibiarkan dan menjadikan satu kebiasaan di mana ini akan dilihat ya biasa saja gitu. Ya, maka dari itu antisipasi oleh Islam ya, atau Islam memberikan hukuman itu sangat luar biasa. Ya, artinya hukuman ini adalah berdampak agar ini bisa segera dihentikan. Ya, apa itu hukumannya? Seperti ini. Hukuman dari para pelaku LGBT adalah mereka dihukum dan mereka dibawa ke gedung paling tinggi di sebuah kota tersebut, ya, atau desa atau dimanapun yang paling tinggi, ya. Kemudian matanya ditutup, tangannya diikat di belakang, kakinya diikat di belakang, dan dijatuhkan di balik, ya, kepala duluan jatuhnya. Kemudian setelah itu dirajam, dihukum mati. Apakah yang dimaksud hukum ini? Hukum ini merupakan salah satu hukum di mana hukum untuk menjadikan efek jerah bagi kita semua. Ya, bahwa ini dilihat ini apa namanya, hukum di dunia, belum hukum di akhirat. Maka dari itu teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan orang-orang yang menganggap LGBT ini bagian dari hak asasi manusia itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kepribadian atau tidak memiliki kejelasan sama sekali. Ya, ketika kita berbicara LGBT, HAM mengatakan itu hal yang wajar, hal yang normal, itu hak mereka, itu hak asasi manusia. Tidak. Ya, ketika itu berseberangan dengan hukum dari apa yang telah Allah turunkan, itu adalah hukum yang menyalahi fitrah dari manusia. Ketika fitrah manusia itu dilanggar, maka ada ketidakseimbangan di dalam proses kehidupannya. Ya, ada ketidaknyamanan, ada sesuatu yang merasa kecewa atau yang sebagainya seperti itu. Sehingga apa? Ada kegelisahan. Itu artinya apa? Tidak memunculkan keseimbangan sama sekali. Jikapun dia bahagia sementara. Pasti akan ada efek. Dan bagaimana kita lihat di beberapa kasus ya, orang-orang melakukan, mohon maaf, hubungan homoseksual dan sebagainya, mereka mendapatkan akibat apa? Mohon maaf, penyakit kelamin, kemudian kasus-kasus yang lain atau yang sebagainya, sampai ada kasus pembunuhan, ya kan? Dimutilasi atau sebagainya, ya, AIDS seperti itu. Ini diakibatkan apa? Karena mereka melanggar aturan dari fitrah yang telah Allah berikan. Ya,
ada yang punya apa, aku ini dilahirkan sebagai laki, aku dilahirkan sepertinya sebagai perempuan, tapi kenapa kelaminku laki-laki seperti itu? Nah, proses berpikir seperti ini itu merupakan salah satu proses yang perlu kita luruskan. Islam hadir itu memberikan solusi kepada seluruh aspek kehidupan. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, Islam memandang ini sebagai perilaku yang sangat di luar batas, ya, perilaku yang perlu dilakukan efek jerah, ya. Tetapi teman-teman sekalian, pelaku LGBT, ya, Islam memandangnya gini, Islam sangat indah sekali, ya. Untuk pelaku LGBT, Allah masih memberikan Anda kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ya, Islam itu memandang bukan kepada Andanya, tapi perilaku Anda, perilaku LGBT. Ya, Islam melarang perilaku LGBT. Ya, tapi Islam sangat memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat karena rahmat Allah sangat luas. Ya. Banyak orang-orang LGBT yang bertobat juga, mereka sangat menyesal melakukan perbuatan LGBT seperti itu. Ya. Dan mohon maaf, ini banyak kisah ya, sebagaimana perilaku LGBT ini ketika dia mendapatkan suatu penyakit, apakah orang-orang komunitasnya LGBT itu merawat dia? Kemudian memberikan perawatan yang maksimal? Tidak, mereka akan tinggalkan dan mencari orang yang baru. Ya, seperti itulah. Ya, lalu siapa yang merawatnya? Orang tuanya, kaum muslimin dan sebagainya yang peduli terhadap Anda. Ya, maka dari itu ini pandangan dari Islam. Karena LGBT dan Islam itu tidak bisa disatukan. Kontradiksi, ya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat, untuk segera meminta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun, memberikan rahmat, dan jangan sampai Anda mengulangi lagi dan tinggalkan komunitas seperti itu. Ya, karena mudah sekali hal-hal yang berbau LGBT kita akses ya. Anak-anak muda yang tidak tahu apa-apa, yang masih sangat minim pengalamannya mengenai LGBT, ya, akses dikira ini hal yang wajar, tapi mereka lakukan, ternyata ini hal yang merusak mereka. Ya, mereka juga sangat tendensius kepada hal-hal yang berbau seperti ini dakwah. Ya, maka dari teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, ya, LGBT dan Muslim tidak bisa disatukan. Islam sangat membenci perilakunya, tapi Islam tidak membenci kepada orangnya, seperti itu. Allah masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat. Allah masih memberikan kesempatan Anda untuk memberikan istilahnya ampunan, ya, dan rahmatnya yang luas, agar Anda kembali kepada fitrah Anda. Anda selaku perempuan, maka kembalilah kepada perempuan. Ketika Anda laki-laki, maka Anda juga harus seperti laki-laki, maka sesuai dengan fitrahnya. Islam tidak mengenal abu-abu, teman-teman sekalian. Islam mengatakan itu hitam, itu putih. Islam tidak berada dalam tengah-tengah. Ya, sudah jelas mana halal dan haram. Ya, Allah sudah memberikan ketentuannya semua ada dalam Al-Quran. Ya, ketika kita sudah memahami apa itu konteks apa yang dihalalkan, maka kita kerjakan, apa yang diharamkan maka kita hindari. Ya, jadi ini merupakan salah satu perbuatan fahisyah atau melampaui batas, ya. Sehingga ini perlu edukasi kepada yang lainnya agar jangan sampai keluarga kita mengalami hal seperti itu, ya. Dan saya tegaskan lagi, Islam adalah satu-satunya agama yang menentang keras terhadap perilaku LGBT, ya. Tidak ada toleransi sama sekali. Dan yang kedua adalah Islam membenci perilakunya, tidak membenci manusianya atau tidak membenci objeknya. Allah masih memberikan rahmat kepada Anda. Allah masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jika Anda putus asa, maka setan berhasil untuk menjerumuskan Anda. Banyak kok orang-orang LGBT juga bertobat, itu banyak, dan mereka merasa menyesal. Ya, jadi itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini ditonton oleh para pelaku LGBT, ya, agar kembali kepada jalan Allah, kepada fitrahnya. Yang muslim maka jadilah muslim yang benar, yang muslimah maka jadilah muslimah yang lurus, ya, agar Anda selamat di dunia dan akhirat. Jangan mau terhadap tipu daya setan, jangan mau akan kenikmatan dunia yang sementara, ya, karena dunia yang sementara itu, kenikmatan dunia itu bisa jadi itu menjerumuskan. Ya, maka dari itu kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kami pesan kepada Anda, ya, yang melakukan LGBT, kembali bertobat kepada Allah. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Anda kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, ya,
dan menjadikan hamba yang Anda jadikan hamba yang selalu bertobat. Baik teman-teman sekalian, sore itu mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk Al-Fakir, dan kami doakan mudah-mudahan perilaku LGBT segera Allah kembalikan kepada fitrahnya. Ya, baik insya Allah itu teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.